Hai guys, Assalamualaikum. Kali ini saya mau tunjukkan sebuah video yang sangat bagus sekali. Kenapa orang Cindo itu kaya-kaya banget ya. Tonton video ini sampai habis ya, check it out. Kenapa Cindo kaya-kaya ya? Karena Cindo itu pelit ya, makanya ada sebutan Cina pelit, cipe gitu ya. Tapi mereka itu pelit untuk hal-hal yang emang gak berguna gitu. Kalau hal-hal yang berguna untuk pendidikan, kenyamanan, mereka gak masalah gitu ya. Nih ya, prinsip orang Cindo gitu ya adalah lu nabung dari penghasilan lu minimal 70%, 70%. Kalau bisa 80% gitu ya. Dan tabungannya ini lu investasiin, makanya gak usah heran kalau lihat Cindo-Cindo pakai kaos, pakai sendal jepit, rumahnya biasa aja, kendaraan cuma satu, tapi tuh orang asetnya di mana-mana, properti di mana-mana, tabungannya miliar-miliaran, itu gak usah heran gitu. Karena mereka emang nabungnya tuh banyak banget. Kenapa? Karena orang Cindo itu kebanyakan mikirin orang Chinese ya, mikirin buat anak cucunya ke depannya, jangan sampai keturunan dia tuh ada yang susah begitu. Baiklah guys, menurut kesimpulan saya setelah saya tonton video ini, ternyata uang yang mereka sisihkan ini sekitar 70% bahkan sampai 80%. Nah, mereka sebagiannya lagi sisihkan kira-kira 10%-nya lagi untuk beli namanya proteksi ataupun asuransi. Sehingga ketika mereka mengalami namanya resiko di luar kontrol seperti misalnya sakit, ya mereka tidak perlu kuras tabungan mereka dan mereka tidak perlu jual aset-aset mereka yang sudah mereka kumpulkan bertahun-tahun. Mereka tinggal datang ke rumah sakit, tinggal tunjukkan kartu asuransi. Kemudian yang kedua, nah ketika mereka mengalami namanya resiko sakit kritis, ya mereka tidak bisa bekerja lagi, sehingga mereka tidak bisa punya penghasilan, maka akan turun sejumlah uang langsung ke rekening mereka karena mereka memiliki asuransi sakit kritis. Kemudian yang ketiga, ya mereka sudah persiapkan namanya asuransi jiwa. Mereka ciptakan asuransi ataupun warisan untuk keluarga mereka tercinta. Nah, sehingga ketika amit-amit nih si pencari nafkah tiada, maka akan turun sejumlah uang langsung ke penerima manfaat, ya seperti ke istrinya ataupun ke anaknya. Jadi uang tersebut, uang santunan tersebut mereka bisa gunakan sebagai modal usaha atau bahkan untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Hasil dari modal usaha itu mereka bisa jadikan sebagai pelipat gandaan aset mereka. So, jangan heran kenapa ada istilah kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita perlu belajar ya sama mereka. Jangan malu-malu. Untuk kamu yang merasa informasi ini bermanfaat, untuk kamu yang mau tahu tentang manfaat dari asuransi apa yang sesuai dengan kebutuhan kamu, ya asuransi yang sesuai dengan budget kamu, silahkan klik link di bio guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum.